Nah, kalau kita sudah tahu bahwa setiap kegiatan, setiap aktivitas, setiap keputusan yang kita ambil pasti memiliki risiko. Bagaimana cara kita untuk mengatasi risiko? Begitu ya, ya pasti harus kita pikirkan bagaimana caranya mengatasi risiko tersebut atau meminimalisir, mengurangi dampak risiko, atau bagaimana cara menghindari risiko tersebut. Gitu. Jadi banyak cara yang kita lakukan, upaya-upaya untuk mengatasi terjadinya risiko. Jadi ada strategi-strategi yang bisa dilakukan di dalam menghadapi satu risiko. Yang pertama, yang pertama apabila risikonya sangat besar, apabila kita tidak sanggup menanggung risikonya, maka kita pilihannya adalah tidak mengambil risiko tersebut. Iya, berarti keputusan itu jangan diambil apabila risikonya terlalu besar. Cari lagi alternatif keputusan yang lain, gitu ya. Sehingga kita tidak mengambil risiko, karena risikonya terlalu besar. Yang dikatakan terlalu besar itu tergantung si pengambil keputusan. Ya, misalnya kalau akibat risiko itu diambil, perusahaan jadi tutup, atau perusahaan diambil alih perusahaan lain, diakuisisi, maka mungkin bagi seorang leader, udahlah nggak usah dilanjutkan gitu ya. Nah, ada cara yang lain adalah mencegah timbulnya risiko. Kita bisa mencegah, cara-cara apa yang dilakukan mencegah. Yang ketiga, mengurangi kerugian. Jadi tetap ada kerugian, tetapi kita mengurangi kerugian tersebut. Kemudian bisa mengalihkan risiko atau transfer risiko. Biasanya siapa ini yang mengalihkan risiko? Biasanya kita alihkan ke perusahaan lain, gitu ya. Misalnya misalnya kita risikonya kalau kita menggunakan kendaraan sendiri gitu. Kalau kita menggunakan kendaraan sendiri untuk transportasi buah, ternyata setelah kita pelajari banyak sekali kebocoran-kebocoran yang terjadi. Biaya pemeliharaan menjadi tinggi. Akhirnya berdampak terhadap biaya transportasi buah, biaya per kilogramnya jadi tinggi. Kalau begitu, cara apa yang kita lakukan? Maka alihkan risiko. Risiko ke pihak lain yang lebih profesional di dalam mengelola transportasi. Mungkinkah itu ke koperasi ataukah mungkin ke vendor-vendor yang lain. Begitu, jadi alihkan risikonya. Nah, cara yang kelima, bagaimana mengatasi risiko adalah dengan adanya asuransi. Ya, jadi asuransi itu bukan sesuatu hal yang membebani, tetapi itu adalah upaya dari kita untuk mengalihkan risiko. Ya, seperti biasa ya. Kalau misalnya ada kebakaran di kantor kita yang tidak kita perhitungkan, tentukan eh, belum tentu selalu ada biaya yang sudah kita simpan gitu, yang sudah kita simpan untuk menghadapi risiko-risiko tersebut. Nah, ada perusahaan tertentu udah risikonya dialihkan ke asuransi, yang penting bayar premi setiap bulan atau bayar premi setiap tahun. Apabila ada kejadian, maka itu akan menjadi beban daripada si asuransi tersebut. Begitu. Jadi ada di sini ada 5 cara yang kita lakukan untuk mengatasi risiko. Nah, pemilihan waktu di dalam mengambil keputusan. Ya, ini akan berkaitan juga dengan risikonya gitu ya. Sebaiknya keputusan itu tidak dibuat secara irrevocable. Apa itu irrevocable? Tidak bisa ditarik kembali. Jadi tidak bisa pelintat-pelintut, tidak bisa berubah-ubah. Jadi sebaiknya keputusan itu tidak bisa ditarik kembali, irrevocable. Artinya konsisten begitu ya. Jangan plan-plan, jangan berubah-ubah. Itulah keputusan yang baik. Begitu. Tetapi itu kaitannya dari dengan risiko. Gitu ya. Setiap keputusan ada risikonya dan itu sudah kita perhitungkan. Nah, dalam pengambilan keputusan
perhitungkan juga tentang kenaikan harga dan fluktuasi ekonomi. Biasanya itu sudah kita perhitungkan. Kenaikan harga, fluktuasi ekonomi, kita perhitungkan. Kita harus punya proyeksi ya. Proyeksi 1 tahun, proyeksi 2 tahun, proyeksi 3 tahun, biasanya kita punya gitu. Kemudian dalam mengambil keputusan, apabila data-datanya kurang, maka perlu kita lakukan asumsi-asumsi. Ya, pengandaian-pengandaian supaya analisisnya lengkap. Kemudian keputusan yang baik didasarkan kepada ketepatan penyesuaian informasi, expected present value. Jadi informasinya harus tepat. Begitu ya dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam pengambilan keputusan kita review kembali situasi keputusan yang diambil dan pemecahannya seperti apa. Kalau situasi keputusannya ada kepastian, certainly, ya, ada kepastian bahwa misalnya itu akan jalan, maka pemecahannya bisa deterministik. Pemecahannya determine, lebih pasti juga, lebih terjamin begitu. Kalau ada kepastian tentang situasi keputusan. Tapi kalau situasi keputusan itu mengandung risiko, ya tergantung besar tidaknya risiko gitu, maka pemecahannya biasanya probabilistik. Probable gitu ya. Kemungkinan. Ya, kemungkinan jalan, kemungkinan tidak. Begitu tergantung seberapa besar risikonya. Gitu. Apabila situasi keputusan tidak ada kepastian, uncertainly, maka solusinya adalah tidak diketahui. Begitu ya, namanya situasi keputusannya tidak pasti, ya solusinya ya tidak pasti juga, begitu. Nah, apabila situasi keputusan ada konflik, ya ada konflik, berarti ada dua pihak yang belum sepakat, belum satu bahasa gitu ya, atau lebih dari dua pihak. Maka pemecahannya tergantung kepada tindakan lawan. Jadi ini saling mempengaruhi, saling melihat gitu ya. Lawannya kemana, kita kemana. Lawannya mau ke utara, kita ke timur kah atau sama-sama ke utara? Nah tergantung kepada tindakan lawan. Jadi keputusan kita tergantung kepada tindakan pihak lain. Begitu. Jadi ini namanya analisis situasi dalam pengambilan keputusan. Itu gimana yang paling enak ya di antara kondisi ini, di antara situasi ini, yang paling nyaman bagi pengambil keputusan pasti nomor 1. Jika ada kepastian atau certainly, maka pemecahannya deterministik, determine gitu ya. Nah, ketika ada risiko, maka hasilnya probabilistik, peluang. Ya, bisa iya, bisa tidak. Gambling, gitu. Nah, yang paling tidak bisa kita kendalikan atau yang paling sulit kondisinya adalah jika tidak ada kepastian, maka pemecahannya tidak diketahui. Nah, gitu. Kemudian tapi jika ada konflik, ini pemecahannya tergantung kepada tindakan lawan. Jadi ini seperti kita itulah seni di dalam mengambil keputusan. Jadi demikianlah analisis situasi mengenai risiko di dalam pengambilan keputusan. Intinya setiap keputusan yang kita ambil adalah memiliki risiko. Begitu. Dan risiko itu sudah harus kita perhitungkan dari awal sebelum keputusan tersebut diimplementasikan, sebelum keputusan tersebut dikerjakan. Begitu. Jadi risiko sudah diperhitungkan.